Ya, saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat malam dan salam bahagia, salam sehat dan semangat. Ya, terimalah salam dhamma, namo buddhaya. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, malam ini kita akan membahas satu topik ya, yaitu berkenaan dengan meditasi, mengenai nimitta dan juga mengenai objek-objek di dalam meditasi. Nah, tentu itu juga akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini tuntas, jelas dan sampai selesai. Ya, jadi sebelum membahas Dhamma pada malam hari ini, seperti biasa kita akan mengucapkan ya, membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Andha mayang buddhasa bhagavato pubbha bhaganama karang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Handha mayang sarana gamana patang karomase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ya, saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, sangat luar biasa. Ya, malam ini kita akan kupas habis ya, tuntas dan jelas mengenai nimitta, mengenai meditasi ya, dan Anda juga dipersilahkan, diberi kesempatan untuk bertanya ya, tanya apa saja boleh. Namanya juga diskusi ya. Nah, namanya diskusi, kalau saya tidak bisa menjawab, Anda yang bisa menjawab ya dipersilahkan ya. Jadi dipersilahkan tanya. Semuanya bisa ditanyakan, mana yang meragukan, mana yang masih belum yakin ya, masih ragu, masih kurang pede misalnya. Nah, itu bisa ditanyakan tentang Buddha Dhamma. Ya, seperti biasanya, jadi kita sapa-sapa dulu. Ya, kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang hari ini sudah muncul duluan. Nah, ini ya, ada Sanjaya Oe, ada Harobeye, Ibu Boniem, Ibu Mulia Wijaya, Bapak Caping, ya, ada Denian Toto, ada Sally Jasmine, Meliani Lee, Upacarika Mewah, ada Kusala Damanidana, ya, ini adalah sebuah yayasan yang baru terbentuk. Ada Locin Gia, ada Cinglung, ada Atat Lim, Ibu Budiani Kustiono Hendro, ada Dani Chang, Kui Chanwi, Ibu Tan Aikim, Bapak Teh Siong, ya, semoga sehat. Dr. Rudiko, ya, Bapak Teddy Junaidi, ada Ani Ong, Si Sukyun, Nelly Wijaya, Helena, Kang Wo Jeporo, ada Yi Wen Wen Wen, Yin Wen 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 ya. Ya. Ada juga Oktaviani, ada Nani Lianawati, ada Bapak Tan Hoksun, ya, ada Lim Lee, ada Bapak Piandi Ang, Ibu Suyati Tan, ya. Ya, tetap sehat walafiat. Ada Randy Huang,
Ya, ini dari Yiwen Wen Romo hari ini nggak ada notifikasi live-nya. Oh ya, aduh, ya, tapi mudah-mudahan pada tahu lah ya. Ya, mudah-mudahan pada tahu. Ada Ibu Teresia Kelana, ada Yonike, ya, semuanya sudah pada muncul ya. Michael Astroli, ya, atau di tempat lain ada notifikasi, atau mungkin hanya Yiwen Wen saja yang tidak ada. Ya, ini saya tanya yang lain apa ada notifikasinya? Ya, ya tolong dijawab ya. Ya, ada notifikasinya ya. Ya, Yonike ya, hadir Romo setelah beberapa hari absen. Ya, ya ada Bapak Akui ya, Bapak Chua Hiep Ho ya, nama budaya Pak. Salam sehat sejahtera. Salam bahagia semua. Ya, ada Anton Kurniawan, Edianto Cia, ya. Ada Bapak Andi Krisnadi Halim. Ya, ini upacarika mewah menjawab ada notifikasi ya. Ada notifikasi. Mungkin ada ya, ada semua. Atau mungkin Yiwen Wen sudah follow belum ya? Biasa kalau belum follow tidak muncul notifikasi. Nah, jadi harus di follow dulu baru nanti bisa ngikuti ya. Ada ya, semua ada ya. Nah, nih ya, berarti Yiwen saja ya. Nah, Junior Ross, Catherine Su ya, semua ada. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, kita berbicara tentang meditasi itu tidak ada habisnya ya, tetap ada aja yang dibicarakan. Nah, tentu kita berbicara meditasi tentu berbicara kesadaran. Meditasi itu adalah kesadaran ya. Jadi kalau kita duduk meditasi itu berarti kita duduk berkesadaran. Kalau kita jalan meditasi berarti jalan berkesadaran. Nah, berarti semua itu harus dilengkapi dengan kesadaran, ditopang oleh kesadaran. Maka meditasi itu harus sadar. Kalau nggak sadar itu bukan meditasi, ngelamun. Ya. Nah, makanya kalau meditasinya itu nggak sadar, berarti ngelamun. Ya, melamun itu entah kemana-mana jadinya ya. Nah, jadi di situ maka meditasi ini memang sangat tren ya. Hari ini juga sudah menjadi tren dunia, bukan hanya para pengikut Buddha, bukan hanya para pengikut Buddha Dhamma, tetapi sudah banyak orang yang mengikuti, yang melatih diri ya, yang mempraktikkan meditasi. Nah, ini berarti ajaran Buddha ini universal. Ajaran Buddha ini betul-betul untuk semua makhluk. Jadi tidak hanya untuk si A, si B, si C, ya, untuk organisasi ini, organisasi itu, atau mungkin untuk kelompok itu, kelompok sana, tidak. Ya, siapapun yang mau mempraktikkan, silahkan. Nah, jadi ini tergantung niatnya. Dia mau mengaku pengikut Buddha atau tidak, yang penting ada niat untuk meditasi, dia akan berhasil nanti. Nah, kalau tidak ada niat, ya tidak akan berhasil. Mau mengaku pengikut Buddha, mau mengaku umat Buddha, mau mengaku upasaka upasika, mau mengaku upasaka pandita, mau mengaku maha pandita, kalau tidak mau meditasi ya sama juga, nggak dapat hasilnya. Ya. Nah, makanya kalau kita mau mendapat hasil dari apa yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, maka kita harus praktek. Ya, jadi harus praktekkan. Nah, inilah sesuatu yang betul-betul membawa manfaat. Ya, membawa manfaat bukan hanya bagi negara tapi bagi dunia. Nah, kalau meditasi ini dipraktekkan oleh orang-orang di dunia ini, saya yakin dunia ini nyaman. Ya, dunia ini akan tenang, dunia ini akan bahagia karena semua orang berkesadaran. Nah, kalau orang sudah berkesadaran, semua akan bisa nyaman. Ya, satu dengan satunya itu saling ya, tersenyum, ya,
kelompok ini dengan kelompok sana tersenyum. Jadi semuanya akan membawa kebahagiaan. Nah ini ya, jadi meditasi itu sangat luar biasa yang tentu menjadi warisan. Ya, bukan hanya warisan bagi pengikut Buddha saja, tetapi warisan bagi dunia. Maka kita harus ya kita lestarikan, kita jaga, kita rawat supaya itu tetap berjalan, ya, berlanjut terus. Nah, jadi saudara, ketika kita berbicara nimitta, ya, nimitta itu adalah tanda, gambaran, ya, tanda batin atau gambaran batin. Nah, jadi kalau orang yang sering ya mempraktekkan meditasi, maka dia akan ya selalu mendapatkan nimitta. Karena nimitta ini selalu berhubungan dengan meditasi. Ya, nah, kalau orang suka meditasi, maka dia akan ketemu sama nimitta. Kalau dia tidak suka meditasi, ya nggak ketemu dengan nimitta. Ya, nah, dan objek-objek dalam meditasi. Nah, objek-objek ini kan banyak ya. Di dalam Samatha Bhawana ada 40 objek. Ya, 40 objek. Nah, coba bayangkan 40 objek itu Anda pilih sendiri. Ya, jangan nanti 40 objek itu jadi objek sendiri. Jadi bingung nanti. Jadi 40 itu disuruh milih. Jadi disuruh milih supaya kita itu benar-benar fokus terhadap objek. Lalu di dalam Vipassana ada 4 objek. 4 objek itu masih dipecah-pecah lagi. Jadi banyak saudara. Ya, masih ada beberapa. Nah, ya. Jadi masih beberapa bagian. Nah, jadi di dalam meditasi ya, kita juga membangkitkan ya kekuatan batin kita. Jadi membangkitkan kekuatan batin kita. Nah, tentu di sini kita membangkitkan namanya kekuatan. Nah, kekuatan batin yang dikenal sebagai ya ada sada bala, yaitu kekuatan keyakinan, ada wirya bala, itu kekuatan semangat, ya, sati bala itu kekuatan perhatian, dan juga ada samadhi bala, itu adalah kekuatan konsentrasi, dan panya bala, kekuatan kebijaksanaan. Nah, jadi dalam meditasi itu juga membangkitkan kekuatan batin kita. Ya, kekuatan batin. Maka itu terus akan bisa diolah. Nah, semakin kita semangat, semakin kita kuat, semakin kita mempraktikkan, maka batin itu akan semakin merasakan sesuatu yang nyaman. Ya. Maka dikatakan oleh para bijaksana bahwa kebahagiaan batin seorang meditator itu lebih bahagia dibanding orang-orang di luar sana yang tidak mempraktekkan. Ya, ini ya. Oke ya. Ada beberapa sahabat kita yang sudah hadir. Ya, ada Nur Sadep ya, astronet. Ada Ibu Justina, ya, ada Hermanto Wijoyo, Rudi Ong, Jesslyn, Ibu Erni Muditasari, Melinda Chang, Ani Kasman, Susanti Chong, dan ada Mas Imam Sutikno ya, dari Jeporo ini. Ya, jadi itu ya. Jadi saudara-saudara bahwa di dalam meditasi itu juga memperkuat keyakinan kita, memperkuat semangat kita ya. Jadi orang yang mudah putus asa, mudah malas itu muncul semangat. Ya, kalau semakin dia meditasi, semakin dia kuat di dalam konsentrasi, maka itu akan semangat luar biasa. Ya, maka kalau Anda mungkin pekerja, Anda mungkin ya kerjanya mondar-mandir sana sini, harus meditasi itu. Ya, harus dicas. Jadi batinnya harus dicas. Ya. Ya, itu harus ada keseimbangan. Ya, on off itu kan harus ada. Kalau hanya on saja, off-nya tidak ada, ya itu juga akan berbahaya. Ya, kalau hanya dipakai saja tidak pernah dicas, itu juga berbahaya. Ya, sama kayak HP itu. HP kalau dipakai terus, ya sudah tahu lowbat tapi tetap dipakai, itu berbahaya. Ya, radiasinya bisa kemana-mana. Nah, maka meditasi itu bisa dipraktekkan. Ya, di mana-mana. Jadi siapapun, bahkan di Yordania sendiri itu para meditator, ya mungkin pernah saya posting itu. Jadi orang-orang di Yordania itu, jadi mereka juga bukan pengikut Buddha, tetapi mereka juga belajar meditasi. Ya, nah, belajar meditasi. Dan guru meditasinya juga belajar di tempat lain. Ya, juga boleh.
Ya, jadi meditasi itu memang untuk semua makhluk, for beings. Nah, jadi memang untuk semua makhluk. Jadi tidak hanya untuk para pengikut Buddha saja. Ya, jadi di situ ya. Jadi supaya orang-orang di dunia ini merasa nyaman hidupnya, merasa tenang batinnya, merasa bahagia pikirannya, merasa berkualitas batinnya, itulah dengan cara meditasi. Nah, jadi saudara, ya kemarin sudah kita sampaikan tentang niwarana. Rintangan-rintangannya juga sudah dibahas. Ya, di dalam meditasi memang banyak rintangan, ya banyak rintangan. Nah, jadi ada ya nafsu indriawi, ya ada niat buruk, ada malas, ada rasa ya lamban, ya ada takut, ada khawatir, ada juga keraguan-raguan. Itu juga merupakan gangguan atau sebuah rintangan dalam meditasi. Ya, nah itu yang harus yang harus dipahami ya, di dalam meditasi itu ada rintangan-rintangan. Ya, Mas Imam ya, saya diajari meditasi ya Romo. Oke ya. Oke Mas. Jadi ini bisa juga nanti langsung bisa dipraktekkan. Nah, jadi di dalam meditasi itu sendiri juga perlu pengembangan 7 faktor ya, 7 faktor, yaitu 7 faktor penerangan agung. Yang pertama itu adalah sati. Nah, jadi memiliki sati, ada perhatian. Di dalam meditasi itu juga butuh perhatian terhadap objek. Nah, di dalam objek ini sendiri ya, di dalam samatha itu ada 10 kasina. Nah, 10 kasina ini 10 wujud benda. Ya, 10 wujud benda, yaitu adalah patawi kasina, apo kasina, apalagi ya, ada teja kasina, ada wayo kasina, ada nila kasina, ya, ada pita kasina, ada lohita kasina, odata kasina, ada aloka kasina dan akasa kasina. Ya, ada wujud tanah, ada wujud air, ada wujud api, ada wujud udara atau angin, ya, ada wujud warna biru, ada wujud warna kuning, ada wujud warna merah, ada wujud warna putih, ya, ada wujud cahaya, itu yang dikatakan sebagai aloka. Aloka kasina itu wujud cahaya. Jadi kalau misalnya Anda mengambil wujud cahaya untuk objek meditasi Anda bisa misalnya nyalain lilin di depan Anda. Ya. Nah, jadi itu bisa. Ya. Anda nyalain lilin lalu Anda berkonsentrasi di situ. Itu dari wujud cahaya. Ya. Akasa kasina itu artinya adalah wujud ruangan terbatas. Ya, itu akasa. Nah, itu 10 kasina, saudara. Itu bisa diambil ya untuk jadikan objek di salah satu objek tersebut. Jadikan objek. Ya, mau wujud api atau mau wujud air misalnya atau wujud tanah. Nah, itu juga bisa dijadikan objek. Nah, ada juga yang dikatakan sebagai asubha ya, ada 10 asubha atau 10 wujud kekotoran. Nah, 10 wujud kekotoran. Ada udamataka, ada winilaka, ada wibupaka, ada wicidaka, ada juga wikahayitaka, ada wikitaka, ada juga wikitaka, ya, hatta wikitaka, lalu ada lohitaka, ada puluwaka, ada juga atika, ya. Itu adalah wujud-wujud tentang kekotoran di dalam tubuh jasmani kita. Ya, itu wujud mayat. Nah, ada wujud mayat yang membengkak. Ya, jadi kalau Anda mau ambil objek wujud mayat ini harus ke Thailand ini ya. Kalau di Indonesia tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau misalnya ada yang disemayamkan 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 7 hari, ya itu bisa ya dijadikan objek itu. Itu pasti sudah bengkak-bengkak itu. Walaupun sudah diformalin tetap aja ada yang bengkak. Ya. Nah, jadi kalau boleh dibuka ya. Nah, kalau tidak boleh dibuka keluarganya ya jangan dipaksa. Nah, yang kedua adalah wujud mayat yang berwarna kebiru-biruan. Nah, jadi sudah bengkak, warnanya kebiru-biruan. Ya, ini bisa bengkak ada dari hidung, dari telinga, ya, dari mulut, ya, dari mata, itu udah bengkak semua itu.
Jadi kalau Anda pernah melihat ya orang-orang yang mungkin kecelakaan atau mungkin olahraga lalu meninggal, itu bisa ya. Pernah itu saya orang yang meninggal itu karena waktu itu badminton ya, ada yang basket juga, itu keluar semua saudara ya, keluar semua itu sampai bengkak semua, itu kebiru-biruan semua ya, matanya itu keluar darah, hidung keluar darah, mulut keluar darah, lalu dari telinga juga keluar darah. Darahnya itu kental sekali ya, darahnya itu kental ke hitam-hitaman gitu, kental banget. Nah jadi waktu itu saya disuruh untuk bersihin gitu ya, dikasih itu handuk kecil yang warna putih itu ya, itu kan handuk itu kan tipis ya tipis. Jadi pada saat saya bersihkan itu ya, ternyata tembus ya, tembus itu di tangan saya. Itu saya langsung cuci, saya langsung ya takut nanti ada virus atau apa ya. Nah, akhirnya saya minta 1 sampai 3 lapis ya, 3 lapis handuk putih itu untuk buang semua ini, karena udah mengalir semua itu ya. Sedangkan yang keluarganya itu tidak ada yang berani, cuma mau itu dibersihkan gitu ya. Akhirnya mau nggak mau ya udah saya bersihkan ya. ya ya awalnya memang agak geli-geli ya, semua kental gitu, kental sekali ya, dan warnanya kebiru-biruan, kehitam-hitaman gitu. Wah. Nah itu ya. Nah yang ketiga adalah wujud mayat yang bernanah ya. Nah ini kalau mayat itu sudah 3 hari 4 hari itu sudah muncul seperti nanah-nanah yang dari tubuhnya itu sudah bengkak, terus muncul nanah-nanah, itu mau meledak itu ya, mau meledak. Nah, makanya mayat itu ya kalau sudah pada waktunya, begitu membengkak itu langsung hancur, meledak. Apalagi seperti yang dikubur itu ya, kalau dikubur itu meledak di dalam ya, itu sangat cepat itu, karena memang tidak ada oksigen di dalam ya. Nah itu cepat sekali langsung meledak itu ya, 2-3 hari itu sudah meledak, itu sudah bengkak. Nah, bengkak langsung meledak, tinggal tulang-tulang saja di situ. Makanya ada yang tanya mau dikremasi atau dikubur. Ya ada yang tanya itu banyak di Instagram itu, mana yang dikremasi atau mana yang harus dikubur ya. Saya kasih pilihan ya, kalau dikubur ya tentu harus mengalami proses itu ya, dari membengkak, dari warna kebiru-biruan ya, sampai dia muncul nanah-nanah, sampai dia meledak hancur ya, itu harus mengalami. Nah itu kalau dikubur ya. Nah dan satu hal lagi, kalau kesadaran itu masih melekat pada tubuh jasmaninya, maka kesadaran itu akan melihat itu, proses terjadinya kehancuran tubuh jasmani itu akan dilihat. Nah makanya kesadaran itu, kenapa ada beberapa orang yang meninggal itu dia pulang ya, dia ada yang melihat, dia nengokin di kuburannya, dia melihat di kuburannya ya, karena ada yang dilekati di situ ya. Nah, jadi ada yang dilekati, makanya itu bisa sehari 2 hari ya, bisa sebulan 3 bulan 4 bulan, karena dia melekat tubuhnya. Nah ini kalau dikubur ya. Nah, itu harus mengalami itu. Makanya kesadaran itu bisa menjadi sedih ketika melihat proses itu. Nah, sedangkan dikremasi ya mungkin dia hanya melihat 3 hari disemayamkan itu. Ya, di tempat pesemayaman itu, di rumah duka itu saja 3 hari. Ya, habis itu dikremasi udah habis. Dia tidak mengenal lagi itu. Sudah tidak ada lagi. Ya, makanya dia akan lebih gampang melepas. Nah, jadi dia tidak melekat lagi, tidak banyakan melekat lagi di situ. Ya. Nah, ada belatung-belatung. Kalau yang dikubur itu kan muncul belatung, digerogoti binatang-binatang ya. Jadi semua ada itu, muncul itu. Ya. Nah, sampai hancur lebur, busuk, berlumuran darah. Jadi itu meledak, nanah-nanah itu meledak, dikerubungi belatung semua. Nah, bayangkan itu.
Nah, ya, jadi itu proses. Ya, proses. Nah, akhirnya tertinggal tengkoraknya saja. Ya, kalau sudah tertinggal tengkoraknya saja itu kan ya tentu apa namanya? Ya, kesadaran itu juga ya masih melekat di situ. Makanya banyak kesadaran-kesadaran itu ya pada melekat melihat kondisi itu. Ya. Nah, makanya beda dengan kremasi ya. Nah, ini 10 asuba ya, 10 asuba. Nah, jadi mayat terbelah di tengahnya, wujud mayat yang digerogoti binatang-binatang, wujud mayat yang telah hancur lebur, wujud mayat yang busuk dan hancur ya, lalu wujud mayat yang berlumuran darah, wujud mayat yang dikerubungi belatung dan wujud tengkorak. Jadi tinggal tengkoraknya saja. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat proses kehidupan itu seperti itu, Saudara. Ya, mungkin hari ini kita melihat tubuh jasmani kita, wah, cantik, ganteng, ya, gagah, wah. Tapi nanti kalau sudah di dalam kubur itu sudah tidak ada. Tidak ada yang seperti itu lagi. Ya, tidak ada sama sekali. Yang mungkin hari ini membanggakan, ya nanti di sana itu tinggal tulang-tulangnya itu. Ya, begitu udah membiru-biru, membengkak, meledak itu sudah nggak tahu itu. Ya, itu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi semua orang akan mengalami itu. Ya. Jadi semua orang akan mengalami itu. Nah, itu ya. Jadi harus siap-siap. Nah, tapi kalau batin itu sudah memiliki kualitas yang baik, batin itu sudah memiliki kebajikan yang banyak, sudah tidak takut dengan kondisi itu. Nggak akan takut. Mau dikubur ya silahkan, mau dikremasi ya silahkan, ya, mau dibuang ya silahkan, mau dikasih makan buaya ya silahkan, itu tidak peduli lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang menakutkan ketika batin itu sudah betul-betul memiliki kualitas yang baik. Ya, nah, makanya jangan macam-macam kalau kualitas batinnya itu masih kurang. Ya, jangan macam-macam. Nah, itu pasti dia akan melihat kondisi itu. Ya, kondisi-kondisi yang mungkin sangat ya menyedihkan, ya, banyak setelah kematian itu nangis-nangis di alam kuburnya, ya, di atas kuburnya itu nangis-nangis, banyak juga seperti itu. Nah, itu ya, jadi di situ makanya ketika kita sudah meninggal, sudah mengalami kematian, sudah tidak ada yang dibawa apa-apa. Hanya mungkin satu baju, ya, satu setel. Nah, tidak ada yang lain. Ya, baju atau mungkin kain mori itu, kain kafan sama peti. Ya. Tidak ada yang lain. Ya, itulah proses ya. Jadi kita harus betul-betul memahami itu. Kalau kita tidak memahami itu juga nanti khawatir juga ya. Nah, jadi harus tahu, harus prosesnya kita tahu. Makanya kenapa Sang Buddha itu di dalam dasar-dasar meditasi kita juga harus merenungkan tentang kematian atau yang dikatakan sebagai Marananusati, ya. Nah, jadi kita merenungkan tentang kematian. Jadi kematian itu ya akan terjadi pada diri kita, ya. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Itu yang jelas. Ya, jangan nanti kita tahu tentang kematian tapi kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak pernah membawa apa-apa. Ya, kita mau pulang kampung tapi kita tidak bawa oleh-oleh, tidak bawa sesuatu untuk orang-orang di kampung. Ya. Nah, makanya kita harus membawa sesuatu untuk dibawa ke pulang kampung. Nah, ini yang akan membawa kita kebahagiaan. Ya. Ya, jadi itu Saudara bahwa kematian itu akan terjadi. Nah, itu tentang asubha. Nah, tentang 10 anusati. Ya, anusati ini 10 macam perenungan. Ya, anusati, perenungan. Yang pertama adalah Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, ada Silanusati, Caganusati, Dewatanusati, Marananusati, ya, ada Kayagatasati, Anapanasati, Upasamanusati. Jadi ada 10 anusati. Ya, itu perenungan terhadap Buddha, perenungan terhadap Dhamma, perenungan terhadap Sangha, perenungan terhadap Sila, perenungan terhadap kebajikan. Ya, kebajikan. Juga perenungan terhadap makhluk-makhluk dewa. Dewatanusati, ya, perenungan terhadap kematian, perenungan terhadap badan jasmani, ya, jadi Kayagatasati. Jadi merenungkan dari ujung rambut sampai ujung kuku,
Nah, ini direnungkan tentang kesa, loma, naka, danta, taco, taco, danta, loma, kesa, ya, naka, semua itu direnungkan tentang rambut, tentang gigi, tentang kulit, tentang kuku, tentang gigi, semua direnungkan. Ya, jadi kalau orang yang sudah tidak punya gigi, ya itu gimana, tidak punya kuku bagaimana, tidak punya kulit bagaimana, tidak punya rambut bagaimana, itu perlu perenungan, ya. Nah, jadi itu, jadi perenungan terhadap pernapasan, anapanasati. Nah, ini yang paling gampang, ya. Jadi paling gampang, semua dipraktekkan. Nah, jadi orang-orang yang latihan meditasi itu selalu dianjurkan untuk menggunakan napas. Nah, karena semua orang punya napas. Ya, itu paling mudah gitu loh. Kenapa anapanasati ini dianjurkan sekali? Karena memang mudah, kita sudah punya dan kita betul-betul menggunakan setiap hari. Jadi kalau Anda yang mau meditasi, mau mempraktekkan meditasi, mau latihan meditasi, ya gunakan napas. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, keluar. Itu saja yang diamati. Ya. Jadi kita betul-betul terkonsentrasi pada napas masuk dan napas keluar. Nah, kita nggak perlu repot-repot cari-cari di luar gitu, nggak perlu. Ya, apalagi mungkin menggunakan objek eksternal. Ini yang susah nanti. Ya, kalau objeknya itu hilang atau menggunakan objek tiba-tiba pabriknya sudah nggak ada. Ya kan akhirnya repot. Maka menggunakan napas itu sampai akhir hayat kita. Sampai kita benar-benar selesai di alam ini. Nah, kita masih bisa menggunakan itu. Ya, jadi siapapun mereka, ya, mau pengikut Buddha, mau pengikut siapapun, kalau memang mau meditasi, gunakan napas kita. Nah, jadi hanya ngamati masuk dan keluar, masuk dan keluar. Ya, nah, ini seperti kita itu satpam. Satpam itu hanya mengamati orang masuk dengan orang yang keluar. Nah, ya, jadi kalau sudah tahu ada yang masuk, ya sudah, ya, nggak mungkin diikuti masuk. Begitu tahu ada yang keluar, ya tidak diikuti sampai kemana-mana. Mau ke mall diikuti, ke plaza diikuti, kan nggak mungkin. Ya, satpam itu hanya ngecek, hanya memeriksa mereka yang masuk dan mereka yang keluar, selesai. Nah, jadi seorang meditator ya persis satpam gitu. Jadi hanya mengamati, hanya melihat, memeriksa ini masuk atau belum. Jangan nanti sudah keluar nggak masuk lagi. Ya, ini kan jadi gawat nanti, ya. Ya, harus diperiksa benar-benar nggak ini, ya. Makanya ada orang yang sudah latihan, sering latihan begitu ya, semakin halus napasnya, takut napasnya nggak balik lagi. Ya, jadi begitu sudah sangat halus dia takut, ya, nggak berani ngelanjutin. Ya, ini kan jadi lucu. Yang mau meditasi itu diharapkan, diinginkan, begitu sudah mendapat ketenangan malah takut. Ya. Nah, ini perlu kesadaran yang tinggi, ya. Makanya kalau sudah tenang, sudah benar-benar merasakan, ya, ketenangan batin itu sendiri, maka harus siap gitu loh. Harus siap, saudara. Jangan malah takut. Kalau sudah semakin tenang, siap gitu ya. Jadi harus diamati terus, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Jadi ngamati terus. Jadi tugas kita itu hanya memeriksa dan ngamati saja. Ya, jadi nggak usah kita repot-repot. Nah, nggak usah kita repot-repot mau gini. Udah amati terus. Nah, itu ya. Nah, lalu di dalam ada yang namanya, ya, 4 apamanya, ya. 4 apamana ini adalah 4 kediaman luhur, ya. Jadi keadaan yang tanpa batas atau yang disebut sebagai Brahma Wihara. Nah, ini bisa cinta kasih, belas kasihan, ada simpati, ya, keseimbangan batin. Nah, jadi 4, ya, 4 itu. Ya. Oke. Jadi itu, ya. Ini pertanyaannya panjang-panjang ini. Saya minta pertanyaannya itu singkat, ya, agak diperpendek. Agak diperpendek misalnya. Jangan sampai panjang, soalnya nanti saya baca. Ya, kalau terlalu panjang.
Ya, jadi ya agak-agak pendek ya, diringkas gitu ya, atau mungkin disingkat-singkat gitu. Nah, itu nanti supaya supaya saya tidak habis suara nanti ya. Oke, ya ada satu catu datu watana ya. Ini tentang analisa terhadap 4 unsur yang ada di dalam badan jasmani kita. Yaitu adalah 4 unsur, ya unsur tanah, unsur unsur api, unsur udara, unsur cair. Ya, ini. Jadi itu disebut sebagai catu datu ya, watana. Nah, ada 4 arupa ya. Nah, 4 arupa. Nah, ini juga perenungan tanpa materi. Jadi semua ada 40 objek. Ya, 40 objek Saudara. Ya, ini yang perlu harus digunakan di dalam meditasi kita. Nah, jadi Saudara, di dalam Vipassana itu ada 4 objek. Yaitu ada kaya nupassana satipatthana, wedana nupassana satipatthana, ada citta nupassana satipatthana, dan dhamma nupassana satipatthana. Ya, jadi itu juga objek di dalam vipassana, itu mengamati, merenungkan tentang tubuh jasmani kita. Ya, jadi perenungan terhadap tubuh jasmani kita, kontemplasi terhadap tubuh jasmani kita. Nah, jadi itu melihat tentang jasmani, yaitu termasuk anapanasati, termasuk aryapata, ya gerakan-gerakan tubuh jasmani kita, itu semua dilihat dengan jelas. Ya. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai kaya nupassana, ya, perenungan terhadap badan jasmani. Nah, juga yang kedua adalah wedana nupassana, perenungan terhadap perasaan. Nah, perasaan. Jadi di sini direnungkan bahwa perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan yang tidak acuh tak acuh ya. Jadi senang pun tidak senang. Nah, ini. Jadi abaya kata wedana. Nah, itu netral ya. Nah, nanti direnungkan keadaan perasaan yang sebenarnya. Nah, maka kita betul-betul melihat perasaan yang sebenarnya, sesungguh-sungguhnya. Ya, bagaimana ia timbul, berlangsung, dan kemudian lenyap. Ya, jadi itu proses ya. Jadi dia muncul, berlangsung, dan lenyap. Nah, kita melihat perasaan kita. Ya, saat senang, saat menderita, saat tidak senang, tidak menderita itu seperti apa? Ya. Nah, kalau di dalam meditasi, ya, seorang meditator itu ada juga yang dikatakan domanasa dengan somanasa. Ya, senang dengan tidak senang. Itu ya kalau di dalam meditasi dikatakan sebagai somanasa dan domanasa. Nah, jadi perasaan harus dikendalikan ya. Jadi perasaan itu bukan hanya dituruti. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa mengikuti kata perasaan. Nah, ini ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi siapapun, mau cewek, mau cowok, jangan selalu mengikuti kata perasaan. Ya. Kalau perasaan itu nyuruh misalnya untuk minum baygon, ya, apakah dituruti? Ya, perasaan disuruh minum prostek. Nah, apakah dituruti? Perasaan disuruh minum racun tikus. Nah, ini ya kata-kata perasaan ini yang selalu diikuti. Ini jangan selalu diikuti, karena perasaan itu ada baik, ada tidak baik, ada netral. Maka orang bijak itu tahu dia, ya, tahu, oh ini tidak baik, nggak perlu diikuti. Kalau yang baik diikuti, gitu loh, ya. Jadi tidak perlu diikuti. Nah, yang ketiga itu adalah citta nupassana, ya, perenungan terhadap pikiran. Ya, di sini direnungkan bahwa segala gerak-gerik pikiran, apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu atau terbebas daripada hawa nafsu itu sendiri, maka hal itu harus disadari, setiap saat disadari. Ya, jadi kita sadar dengan segala sesuatu yang muncul dan tenggelam, muncul berlangsung padam, muncul berlangsung padam. Itu kita sadari setiap saat. Ya, nah, jadi masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat itu. Jadi saat ini kita mikirin saat ini. Jadi kita nggak perlu harus mikirin masa yang sebelumnya atau masa yang akan datang. Ya, itu yang akan menghabiskan waktu kita, saudara. Nah, jadi itu akan membuang energi kita, tenaga kita. Kita banyak membuang tenaga itu, sia-sia. Nah, dhamma nupassana satipatthana, yaitu perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran, ya, atau dikatakan kesadaran juga di situ. Maka
eh, itu betul-betul kita merenungkan ya bentuk-bentuk pikiran kita. Ya, jadi tentang apa yang muncul di dalam diri kita itu selalu direnungkan. Ya, bentuk-bentuk pikiran itu dari 5 macam rintangan, ya, dari 5 macam niwarana itu kita juga sudah renungkan. Direnungkan bentuk-bentuk pikirannya, ya, dari 5 kelompok faktor agregat, faktor pancakanda itu juga harus direnungkan. Ya, direnungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indria, ya, dalam dan luar, ya, 12 ayat tanah. Ya, 12 ayat tanah. Nah, itu dari 6 indria dalam dengan 6 indria luar. Ya, jadi dalam itu adalah subjeknya, lalu luar itu adalah objeknya. Ya, jadi itu di dalam vipassana begitu luar biasanya, saudara. Di dalam meditasi kita betul-betul banyak, ya, banyak yang bisa dipelajari, banyak yang betul-betul kita itu diolah batin kita. Nah, makanya orang itu bisa menjadi bijaksana itu karena mengolah terus dia. Mengolah apanya? Ya, mengolah batinnya. Nah, nimitta, ya. Jadi nimitta itu apa sih? Ya, nimitta itu ada 3 macam nimitta, ya. Yang pertama adalah parikama nimitta, ya. Ada ya, ada 3, ada ugahan nimitta, ada pati boga nimitta. Ya, jadi ada 3 nimitta. Jadi yang ada di dalam meditasi itu sendiri. Ya, ada 3 nimitta. Jadi nimitta ini selalu muncul, ya. Jadi selalu muncul dan selalu ada di dalam meditasi. Ya, di dalam meditasi itu selalu muncul dan tenggelam. Nah, semakin jelas, jadi orang itu bermeditasi itu akan semakin kelihatan itu nimittanya. Gambaran-gambaran itu dia akan jelas. Ya, jadi dia akan semakin jelas, semakin kelihatan, semakin dia betul-betul ya melihat dengan terang benderang gambaran itu. Ya. Nah, itu, ya. Jadi kita betul-betul diperlihatkan di situ. Ya, gambaran batin kita sendiri, bukan gambaran batin orang lain. Punya diri kita sendiri. Nah, gambaran batin pemulaan, jadi itu yang dikatakan sebagai parikama nimitta. Jadi pemulaan itu berarti masih belum jelas. Ya, belum jelas. Nah, sedangkan ugahan nimitta itu sudah menengah. Nah, jadi sudah semakin jelas. Ya, semakin jelas. Maka mengenai parikama nimitta, gambaran suatu objek itu diambil dari meditasi, dalam meditasi itu sendiri. Ya, misalnya kita mengambil pernapasan. Jadi gambaran nimitta itu ya dari pernapasan kita. Jadi kita mengambil, ya, mengambil dari objek itu sendiri. Kalau misalnya kita mengambil rupang Buddha, ya, jadi mula-mula dilihat dengan mata, kemudian dibayangkan dalam pikiran, ya, lalu kita betul-betul melihat bahwa di situ ada rupang Buddha, ya. Nah, sama dengan kita mengamati napas kita. Jadi pada saat kita mengamati itu kita melihat, ya, objeknya, ya, dengan mata batin kita. Lalu kita membayangkan, ya, napas itu sendiri. Jadi sampai kita tahu yang halus, sampai kita tahu yang kasar, sampai tahu kita kadang panjang, kadang pendek, ya. Nah, kadang-kadang ya keluar nggak masuk-masuk. Ya, begitu masuk nggak keluar-keluar. Itu, ya. Jadi parikama nimitta. Nah, sedangkan ugahan nimitta ini gambaran suatu objek, ya, yang diambil dari meditasi, dilihat dengan batin sehingga objek itu melekat dalam pikiran. Jadi sudah semakin dekat, semakin kuat, semakin kelihatan jelas gitu. Ya, semakin jelas di situ, saudara. Nah, jadi kita dalam meditasi itu lihat, jadi napas itu sudah kelihatan, ya. Ya, seperti kita kalau angin itu kan sepintas nggak kelihatan, ya. Tapi ketika
ada BMKG itu kan kelihatan angin itu arahnya kemana. Ya, jadi tahu arahnya muternya itu kan kita akhirnya kelihatan itu ya. Ya, jadi kelihatan. Jadi sama seperti itu. Jadi awalnya tidak kelihatan, tapi ketika konsentrasi itu napas itu bisa kelihatan. Ya, semakin kelihatan, maka itu uga nimitta itu semakin kelihatan gitu. Nah, ya. Jadi uga nimitta itu sendiri adalah merupakan gambaran objek ya di dalam batin yang sama bentuk objek yang dipakai. Jadi itu sudah benar-benar kita itu sudah matching ya antara yang di luar dengan yang di dalam. Ada gambarannya di situ, saudara. Itu uga nimitta. Jadi semakin jelas. Ya. Jadi gambaran napas itu betul-betul kita melihatnya. Jadi seperti angin tadi. Ya. Seperti angin. Nah, sedangkan pati boga nimitta ya. Itu adalah gambaran suatu objek yang diambil dari meditasi yang telah melekat pada pikiran. Jadi sudah betul-betul kuat di dalam pikiran. Nah, jadi pikiran itu betul-betul terfokus pada objek. Itu sangat susah untuk dihilangkan. Jadi kalau sudah kuat, itu sudah betul-betul menyatu. Itulah yang dikatakan sebagai manunggaling objek. Jadi kita sudah manunggaling pikiran. Jadi betul-betul sudah manunggal pikiran kita. Ya, jadi itu nyata, ya, jernih, tetap dan jelas, begitu ya. Nah, itu terbebas dari gangguan. Nah, kalau sudah pati bukan nimitta ini benar-benar gambaran itu ya sudah benar-benar ada di situ. Ya, sudah sangat jelas sekali. Nah, maka ini ya, jadi nimitta itu adalah gambaran batin kita sendiri yang ketika di dalam meditasi ya itulah refleksi dari objek yang kita gunakan. Ya, yang tadinya tidak jelas semakin jelas, nyata ya dan jernih begitu. Nah, itu ya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kita langsung jawab saja. Ada pertanyaan banyak ini ya, upacarika mewah saja sudah nanyanya sudah berapa pertanyaan itu. Ya, pokoknya semua ngalir terus dia pertanyaannya. Ya, oke. Ya, ada Yonike ya, langsung bertanya yang pertama kali, Romo katanya. Saya udah latihan meditasi terus-menerus setiap hari sebanyak 730 kali dan masuk ke hari 529. Ya. Oh, maksudnya ini tujuannya 730 kali. Ya, terus habis itu bagaimana nanti? Ya, apakah nanti setelah saya capai jana nanti saya masih bisa terlahir di alam surga tusita? Ya, yang jadi target saya di kehidupan ini. Mengingat mereka yang udah capai jana kan akan otomatis terlahir di alam Brahma. Oh. Ya, mudah-mudahan ya ini Yonike ternyata ini satu perguruan ini. Ya boleh, jadi apapun harapan itu boleh ya. Nah, tapi yang terpenting jangan memaksa. Nah, kalau batin kita dipaksa, ditekan itu juga akan goyah. Ya. Nah, kalau menurut saya ya ngalir saja begitu ya. Jadi jangan sampai memaksa saya harus begini, saya harus begini. Kalau memang Anda itu latihan terus, kalau Anda memang mempraktekkan terus, nggak perlu diharapkan pun akan tercapai. Ya. Nah, jadi kalau Anda itu sudah latihan ya, tapi dengan harapan yang begitu besar, dengan ingin ya sesuatu yang besar, itu malah menambah beban pikiran Anda. Ya, yang penting seperti kalau Anda mau berjalan dari Jakarta ke Bogor misalnya, Anda jalan saja. Jadi nggak perlu Anda duduk tapi Anda mikirnya mau ke Bogor gitu. Ya. Tapi kalau Anda hanya mau ke Bogor saja, itu kan tambah berat itu. Kok nggak sampai-sampai ya? Kok nggak sampai-sampai ya? Tapi kalau ada jalan aja, ya itu nanti suatu saat pasti nyampe. Ya, penting Anda jalan. Ya. Nah, jadi yang penting Anda jalan begitu. Nah,
tusita, ya, di alam tusita itu ada dua, ya, ada dua istana, istana luar dengan istana dalam. Ya, jadi ada dua istana di tusita. Nah, istana luar itu adalah para dewa, ya, pada umumnya. Sedangkan yang istana dalam itu adalah orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Nah, itu di alam tusita dalam, ya, termasuk para calon bodhisattva, calon Buddha di sana. Ya, para bodhisattva itu semua di dalam istana dalam. Ya, nah, nanti Yonike di istana mana ya nanti lah ya. Jadi nanti Yonike tentukan sendiri itu ya. Oke. Ada apa ini ya? Puji kuat ya, puji kuat. Namo Buddhaya Romo, inti dasar meditasi agar cepat terpusat pada satu titik dengan cara yang sederhana. Bagaimana Romo? Ya. Jadi Anda hanya berpusat pada objek itu saja. Anda nggak perlu mikir-mikir yang luar, yang kemana-mana, yang di mana-mana, itu nggak usah Anda pikir. Anda hanya mikir apa objek Anda pada saat itu. Ya, nah seperti sekarang ini saya melihat monitor, saya melihat kamera, saya melihat ya saya sendiri di sini. Ya, nggak ada orang lain. Coba saya ketawa sendiri, saya senyum sendiri, itu saya melihat diri saya sendiri. Coba, ya. Ya, saya nggak ada lihat orang lain ini, ya, walaupun mungkin ada suara motor, ada suara mobil lewat, saya pun juga nggak peduli. Ya, ini berarti saya betul-betul terarah, saya benar-benar terkonsentrasi, ya. Coba kalau saya itu ngikuti ada suara mobil di luar, ya hilang saya di sini. Saya pun nggak lihat diri saya sendiri, saya juga tidak akan menyampaikan, saya tidak akan berbicara lagi, kan malah hilang, kacau semua kan. Ya. Nah, di sini ini juga salah satu manifestasi dari ya contoh sederhana dalam pemusatan pikiran, ya. Nah, jadi di sini inilah cara memusatkan pikiran, ya. Ada kucing yang baru lewat pun juga saya nggak peduli lagi, saya nggak lihat kucingnya, hanya dengar suaranya, ya biarin aja, mau lewat sendiri kok, ya. Mau makan sendiri, mau jalan sendiri, ya kan. Jadi kita ya sudah, ya. Yang penting saya tetap hadap kamera. Ya, ya. Nah, ya kan. Jadi tetap hadap kamera dan tetap ngomong. Ya itu ya. Ya, ada selanjutnya ya. Jadi artinya puji kuat ya. Artinya kita tetap terpusat pada objek. Jadi jangan mikir yang lain-lain. Ya. Nah, jadi untuk terpusat pada satu titik itu ya, kalau napas ya napas saja. Nah, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, itu saja. Ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang lain-lain muncul ya biarin saja gitu loh. Yang penting kita tahu itu kucing. Ya. Ya kalau kita sampai nggak tahu itu yang berjalan itu kucing ya itu yang nggak sadar gitu loh. Ya. Nah, ini Yonike lagi ya. Apakah mereka yang udah capai jana dalam kehidupan ini nanti tidak mungkin lagi bisa terlahir di alam-alam surga Kamaloka? Tapi andaikan udah terlahir di alam Brahma, bisakah kita pindah ke surga Tusita? Karena dari alam-alam yang lebih tinggi kan bisa mengunjungi alam-alam yang lebih rendah. Ya, oke ya. Jadi kalau memang Yonike mau ke Tusita ya niatkan aja ke Tusita. Ya, memang di alam-alam lebih tinggi itu bisa turun ke alam-alam lebih rendah. Ya, tapi yang dari alam rendah nggak bisa ke alam yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Jadi bisa. Jadi kalau memang misalnya Yonike ini nanti terlahir di alam Brahma Abhasara atau Parisaja ya atau Mahabrahma misalnya, Anda bisa turun. Ya, mau turun kemana? Ya itu tergantung Anda mau pilih apa. Ya, jadi itu semua kita yang merangkai itu. Ya, jadi kita yang memutuskan. Nah, maka di dalam praktek meditasi itu tentu kita juga punya harapan ya, niatkan itu. Ya, jadi betul-betul Anda niatkan. Niatkan ini jangan sampai memaksa, jangan masih menekan pikiran itu sendiri. Ya, meditasi saja belum bisa terarah, belum bisa terfokus, tambah lagi tekanan mau capai Tusita. Nah, ini tambah berat lagi. Ya. Jadi pikiran kita aja belum terfokus gitu loh.
Nah, ini kan jangan sampai menekan. Ini yang saya maksudkan di situ. Jangan sampai memaksa pikiran itu harus bisa. Ya nanti berontak sendiri. Ya kalau berontak sendiri berat, ya bebannya berat, akhirnya apa? Ya ada konsekuensinya. Ya, itu ya. Ya ada upacarika mewah ini ya. Oh ini panjang ini. Kalau pengalaman pribadi ya ini nanti dibaca sendiri-sendiri saja ya. Ini pengalaman upacarika mewah dan tidak ada pertanyaannya. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan ya sepertinya saya skip saja ya. Karena tidak ada, ini semua pertanyaan saya karena sati dalam meditasi seseorangkah sehingga orang bisa berjalan di atas air. Oh, ini pertanyaannya di situ ya. Oh, ya. Jadi dia punya pengalaman sekitar tahun 92-93 ya. Membawa motor baru dibeli walaupun bekas. Saat saya pergi bekerja pada salah satu lapangan golf di Karawaci ya, untuk pertama kali saya melewati jembatan yang kecil di Kali Sabi, Tangerang. Saya tidak tahu kalau di ujung jembatan terbentang jurang yang dalamnya sekitar 10 meter. Karena sungai itu kering, jadinya terlihat seperti jurang. Hanya ada jalan selebar 1 meter. Ya, itu pun terbelok tajam ke kiri. Yang saya herankan, posisi saya persis di tengah di ujung jurang jembatan Kali Sabi. Saya terkejut sekaligus heran. Untung saya tidak masuk jurang. Pertanyaan saya, karena sati dalam meditasi seseorangkah sehingga orang bisa berjalan di atas air? Mungkin sati orang yang bisa berjalan di atas air itu sedang dalam meditasi ya Rom. Bukan sati dalam berjalan di atas air. Terima kasih Rom. Ya berjalan di atas air ya itu juga satu memang dengan perhatian ada ya, tapi juga didukung dengan abinya ya, harus ada abinya, makanya orang itu bisa berjalan di atas air ya, tidak bisa tenggelam, dia mengapung, itu karena ada kekuatan batin ya, dan kekuatan batin itu kan otomatis didukung oleh kesadaran, ada kesadarannya ya, ada perhatiannya. Nah itu ya, jadi kalau Anda masuk ke jurang tadi ya tidak terperosok ya, itu ya Anda memang ya mungkin hati-hati, atau mungkin karena ada ya hal-hal yang memang Anda bisa tidak masuk, apalagi sungainya juga lagi surut ya. Jadi sungainya kering, akhirnya tidak bisa berjalan di atas air dong, sungainya kering. Nah, kalau tidak kering ya mungkin tenggelam. Jadi pertanyaannya lucu, saya jawab lucu juga lah. Ya. Oke, ada si Sukyun ya. Saya mencintai ajaran Buddha dan juga soal cinta. Keduanya membahagiakan menurut saya. Pertanyaan saya, apa kedua yang saya cinta itu bisa menyatu, Romo? Ya, jika saya mempertahankan kedua kecintaan saya ini, akhirnya gimana, Romo? Wah, ini si Sukyun ya. Jadi ajaran Buddha dicintai, dan soal cinta Anda mencintai juga. Ya. Jadi dua-duanya itu adalah bagian dari ajaran Buddha. Ya, karena ajaran Buddha juga mengajarkan tentang cinta. Ya. Nah, yang dikatakan sebagai pema, meta, itu kan cinta. Ya. Nah, tergantung cinta Anda itu seperti apa. Ya. Jadi kalau memang dua-duanya itu dipertahankan, yaitu nanti nggak ada semuanya. Kalau memang itu nanti pada akhirnya tidak ada apa-apa gitu. Ya, kalau memang sudah pada akhirnya. Ya. Jadi karena kita mencintai agama Buddha, kita mencintai ajaran Buddha, itu berarti kita kan betul-betul keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha itu kan tidak tergoyahkan. Nah, di situ ajarannya kan tentang cinta semua. Mencintai semua makhluk, mencintai siapapun, mencintai makhluk apapun, ya. Nah, ini semua. Nah, jadi tanpa batas. Ya.
Yaninda Butani Samagatani Bumani Wayani Wa Antalike Tata Gatang Dewa Manusa Pucitang Budang Nama Sama Swati Otu Damang Nama Sama Swati Otu Sanghang Nama Sama Swati Otu. Jadi semoga semua makhluk berbahagia. Ya, jadi tidak ada yang terkecuali. Nah itu ya. Jadi kalau semua kita doakan ya, semua pasti akan membahagiakan. Ya, kalau kita tidak ada kebencian, tidak ada ya kekecewaan, ya, yang ada itu hanya mencintai saja, itu semua ya membahagiakan. Ya, jadi makhluk apapun yang ada di sini, baik yang tertampak maupun yang tidak tertampak, ya, maupun ada di dunia ini maupun yang ada di luar angkasa, mari kita sama-sama memberi hormat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, tata gata yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia, maka semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Itu jadi semua akan bisa bahagia kalau dua-duanya dipertahankan. Ya, ada Noni Octavia. Malam Romo, dalam agama Buddha jika seseorang meninggal hanya perlu sepersekian detik akan mengalami punabhawa. Namun jika kesadaran seseorang yang meninggal masih ada kesadaran untuk melihat proses pembusukan tubuh tersebut, itu bagaimana ya Romo? Karena berarti kan kesadaran melihat itu ada ring sebelum punabhawa. Mohon penjelasan Romo. Anumodana. Nah, yang saya maksudkan tadi, kesadaran itu sudah terlahir. Ya, kesadaran itu sudah melahir. Ya, kalau memang ketika dia cuti cita, ya, sebelum pati sandiwinyana dia cuti cita, lalu dia ada kemelekatan terhadap jasmani, ya, dia terlahir di alam rendah. Nah, maka dia bisa melihat proses itu, ya. Makanya banyak orang-orang yang begitu meninggal dia sudah terlahir itu, bukan kesadaran itu masih dari situ, bukan, tapi dia sudah terlahir di alam lain. Dia kembali karena kemelekatan terhadap jasmani, begitu. Ya. Jadi itu langsung begitu dikatakan cuti cita, itu langsung pati sandiwinyana, disitulah terjadi punabhawa, terjadinya kelahiran kembali. Ya, itu langsung, tidak ada per detiknya, tidak ada. Ya, jadi begitu cuti cita langsung pati sandiwinyana terjadinya, itulah langsung terjadinya punabhawa. Ya, jadi itu. Jadi yang saya katakan melihat proses tadi itu karena dia sudah terlahir di alam yang lain. Ya. Nah, sama dulu seorang Mata Kundali, ya, Mata Kundali begitu dia meninggal, dia lahir di Tawatingsa. Begitu lihat bapaknya nangis-nangis, dia melihat. Itu bukan berarti Mata Kundali itu meninggalnya itu, bukan, tapi dia sudah dari alam lain gitu loh. Ya. Dia melihat ayahnya, tapi kebetulan Mata Kundali kan terlahir di alam surga, di alam sugati, di alam kebahagiaan. Nah ini ya, karena memang kekuatan kebajikannya mendukung. Tapi kalau misalnya orang-orang yang meninggal ini kebajikannya tidak mendukung, ya kan semakin kuat dia melekatnya pada tubuh jasmani yang ditinggalkan. Gitu ya. Oke ya, ada Limli. Selamat malam, Namo Buddhaya. Romo, maaf saya tanya tentang hal meditasi. Ada mereka pilihan sama meditasi, sila, duduk, teratai untuk waktu subuh dalam pukul 5 pagi dan malam dalam pukul 11. Malam sama pukul jam 11 ya. Jadi ruang telah tak sibuk. Kalau banding waktu pagi meditasi, jalan kaki sampai malam untuk mereka kerja. Apa beda meditasi duduk sila teratai, ya, duduk teratai ya, bersila maksudnya ya, atau meditasi jalan tapak kaki sentuhan tanah atau lantai, yang mana peroleh pahala besar? Ya, boleh Romo jelas isu arti hal ini. Oke, ya, oke Limli ya. Jadi semua meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi berdiri, meditasi berbaring, semua pahalanya besar. Ya, jadi mereka yang mau bermeditasi, mereka yang mau mempraktekkan meditasi, baik mau duduk, baik mau berdiri, baik mau berjalan, baik mau berbaring, semua pahalanya besar.
ya, maha pala maha nisangsa. Jadi ya, maha pala akibatnya besar, maha pala akibat manfaatnya besar. Ya, jadi akibatnya besar, manfaatnya besar. Nah, jadi mau meditasi dengan gaya apapun itu bisa. Ya. Jadi bukan hanya duduk teratai saja pahalanya besar. Lah pikirannya seperti apa? Kan juga kembali ke pikiran. Ya, meditasi itu bukan kakinya, tapi pikirannya. Gitu loh. Ya. Kalau memang yang dinilai itu adalah kakinya, ya pikirannya ya nggak usah berpusat pada objek. Ya, kaki saja objeknya. Ya. Nah, jadi bukan, itu hanya sebagai faktor pendukung saja, ya. Jadi duduk, berjalan, berdiri, berbaring itu hanya sebagai faktor pendukung untuk bisa meditasi dengan baik. Ya, tetapi faktor utama dalam meditasi adalah pikiran kita. Pikiran kita, bagaimana kita harus berpusat pada objek, bagaimana kita harus berkontemplasi terhadap objek, bagaimana kita harus merenungkan objek karena pikiran. Lalu bagaimana kita harus mengamati keluar masuk objek itu. Nah, itu kesadaran kita. Ya, itu ya. Jadi bukan karena duduk atau berdiri atau berjalan. Ya, tetapi karena pikiran. Pahala besar itu karena pikiran, bukan karena duduk, berdiri, berjalan. Tapi itulah meditasi, gitu loh. Ya, jadi dengan dengan style meditasi, ya, itu juga akan bisa membuahkan hasil yang besar ketika pikiran itu terarah, ya, dan betul-betul memiliki perhatian. Ya, ada pertanyaan lagi dari Jesslyn, ya. Romo, setelah meditasi metta bhavana, cara melimpahkan jasa ke orang tua kita atau keluarga kita, apa yang harus diucapkan? Ya. Jadi setelah kita melakukan perbuatan baik, jadi melimpahkan jasa itu adalah setelah kita melakukan perbuatan baik. Ya. Nah, misalnya setelah saya misalnya membahas ini, ya, setelah itu baru saya ungkapkan, semoga dengan kebajikan ini melimpah kepada para leluhur saya, orang tua saya, keluarga saya, ya, semua makhluk dimanapun mereka berada, yang jauh maupun yang dekat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semoga mereka berbahagia. Jadi itu setelah saya melakukan kebajikan. Nah, Anda yang setelah meditasi, ya, mau metta bhavana, mau anapanasati, atau mau cagganusati, mau dewatanusati, buddhanusati, dhammanusati, sanghanusati, apa semuanya. Setelah Anda betul-betul melakukan itu, baru Anda melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, dan semua makhluk. Apa yang harus diucapkan, saudara? Ya, ungkapkan juga boleh dengan ucapan bahasa kita, boleh, ya. Jadi boleh juga dengan sebutan idang punya tina hotu sukita hontunya tayo, itu juga bisa diucapkan, karena itu kan mengatakan bahwa semoga dengan jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur, para mendiang, orang tua, sanak keluarga, semua makhluk, ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi itu bisa diucapkan. Atau dengan bahasa Indonesia, semoga dengan kebajikan ini melimpah kepada para leluhur, ya, orang tua, sanak keluarga, semua makhluk, ya, itu boleh diucapkan seperti itu. Ya, dan juga untuk diri kita sendiri, misalnya idang me punyang asawa kawahang hotu nibanasa pacayo hotu. Nah, ini juga bisa, ya. Idang me punyang asawa kawaya wahang nibanasa pacayo hotu. Nah, atau idang me tinang hotu sukita hontunya tayo, idang ponya tinang hotu sukita hontunya tayo, idang ponya tinang hotu sukita hontunya tayo. Ya, itu bisa diucapkan juga, ya. Jadi setelah kita melakukan perbuatan baik, kita juga bisa melimpahkan, ya.
Jadi untuk diri kita, untuk semua makhluk, ya semoga dengan kebajikan ini juga dapat mengikis kekotoran batin kita dan juga bisa menuntun ya hingga tercapainya nibbana. Begitu. Ya, ada Noni Octavia ya, jika meditator punah bawah di alam bahagia, apakah dia bisa melanjutkan latihan meditasi di alam kebahagiaan tersebut? Anumodana Romo. Ya. Ya, jadi di alam-alam kebahagiaan dia hanya bisa menikmati kebahagiaan itu sendiri. Ya, jadi untuk melakukan meditasi itu hanya di alam sudawasa itu baru bisa. Ya, di sudawasa itu bahwa seorang anak kami bisa merealisasi arahat di sana. Yaitu dengan cara meditasi, dengan cara melakukan satu konsentrasi sehingga mereka bisa merealisasi arahat. Nah, ya, apalagi kalau di alam Brahma ini kan ya dia hanya cahaya saja. Ya, cahaya. Jadi bentuk cahaya. Ya, banyak bentuk-bentuk cahaya seperti itu. Ya. Makanya meditasi itu ya di alam manusia ini. Ya, maka banyak-banyaklah meditasi karena di sana nggak bisa. Apalagi di alam-alam rendah itu nggak ada yang bisa meditasi di sana. Ya, di alam neraka itu apa bisa meditasi, coba bayangkan. Ya, kalau hawa panas terus, nggak ada hawa dinginnya. Hawa dingin terus-terusan. Ya, bayangkan kita di dalam ruangan aja ber-AC, kita pun harus matiin. Kalau nggak kedinginan, ya kedinginan itu baru berapa itu? Ya. Baru 20 derajat saja itu sudah kedinginan, 16 derajat sudah kedinginan. Di sana mungkin minus 50 derajat ya, atau minus 200 derajat. Itu enggak berhenti, bayangkan. Nah, itu di neraka. Jadi neraka itu tersiksa karena hawa itu, kondisi itu. Ya, jadi bukan disiksa, bukan ditusuk-tusuk, bukan digoreng-goreng. Ya, nah ini kan. Ya. Itu karena kondisi disitulah yang membuat makhluk-makhluk yang terlahir di sana itu tersiksa. Sedangkan di alam-alam peta, di alam-alam hantu, di alam-alam setan, karena mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka tidak bisa bahagia, mereka tidak bisa tenang. Itu yang membuat dia itu gentayangan terus cari makanan, cari minuman, semua. Itu yang mereka harapkan, saudara. Maka setan hantu itu ya karena kelaparan, karena kehausan. Di sana tersiksanya karena itu. Bukan karena ditusuk-tusuk, bukan karena digantung di pohon yang berduri dan lain sebagainya. Yang nusuk-nusuk ini gimana gitu loh. Ya, kalau ada yang nusuk-nusuk itu, lah hukum karmanya terus gimana yang kerja di sana? Ya, atau ada ya yang kerja di sana gitu. Ya. Di sana itu makhluk-makhluk yang sudah terlahir karena kebodohannya, karena kejahatannya, karena keburukannya. Nah, di sana malah berbuat buruk lagi. Ya tambah buruk lagi dong. Ya. Nah, ini kan tidak adil hukum karma kalau misalnya ada yang nusuk-nusuk di sana. Ya. Kok enak-enak dia di sana nusuk-nusuk. Ya, yang lain tersiksa, yang lain mungkin tidak bisa tenang. Nah, itu malah nusuk-nusuk. Ya. Sudah di alam yang rendah, di alam menderita, nusuk-nusuk lagi. Ya, ini ya. Jadi mereka yang terlahir di alam-alam rendah itu karena tersiksa itu karena dirinya sendiri. Jadi bukan karena orang lain. Nah, itu ya. Jadi mereka itu tersiksa. Ya, itu ya. Beda dengan asura ya. Asura itu enak. Ya, enak karena disuguhi apa-apa, ya kemenyan, ya makanan, ya sesajian banyak itu. Makanya mereka makanan terus, dapat makan terus mereka. Ya, nah, seperti Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Boron itu banyak makanannya itu, nggak ada kekurangan itu. Ya, iya Pak Piandi ya, jadi tukang sate Romo. Ya, tukang sate di alam sana ini. Jadi ditusuk-tusuk semua. Ya itu hukum karma nggak adil kalau gitu, kalau ada yang nusuk-nusuk, ada yang goreng-goreng gitu ya. Nah, namanya makhluk yang sudah lahir di sana itu makhluk yang sudah kekurangan
ya kebajikan gitu loh. Mereka yang sudah di sana malah berbuat jahat lagi. Ya, jadi itu ya. Jadi gambaran-gambaran itu hanya sebuah ilustrasi. Ilustrasi untuk menyadarkan kita semua supaya kita tidak berbuat jahat itu. Ya, ilustrasi yang digambar-gambar itu ya. Nah. Oke ya, ada Oktaviani. Namo Buddhaya Romo, mau tanya, biasa saya meditasi tidak ada apa-apa, bagus, tenang. Yang ditanyakan, mengapa sekarang saya meditasi 5 menit? Seperti ada yang dorong ya. Mohon Romo pencerahannya. Ada yang dorong. Oke, ya. Mungkin itu bisa juga karena angin ya, angin. Jadi unsur angin itu juga bisa. Ya, seperti kita mendapat dorongan. Atau mungkin mungkin jendela Anda, atau mungkin ada ya angin yang masuk ya, angin masuk dari jendela atau dari pintu ya, itu juga bisa membuat itu. Karena mungkin Anda sudah tenang, jadi angin lewat itu pun juga terasa mendorong kita. Ya, karena itu semakin sensitif ya, semakin kita tenang itu semakin sensitif. Maka kesadaran itu harus kuat. Kesadaran harus kuat ya. Nah, tetap jalankan saja. Itu hanya unsur ya, unsur yang tidak stabil, unsur yang tidak seimbang. Ya, ada upacarika mewah ya. Saat terjadi tsunami kecil di kawasan Pantai Carita dan Gunung Krakatau beberapa tahun yang lalu, malamnya saya merasakan wedana yang luar biasa dari pinggiran Selat Sunda dan Lampung. Besok harinya saya mendengar ada terjadi tsunami di kawasan Selat Sunda. Pertanyaan saya, apakah ini yang disebut ada 6 wedana dari luar diri kita? Terima kasih. Ya, 6 wedana. Jadi 6 wedana itu apa saja ya? Sebutkan ya. Setahu saya di dalam meditasi itu hanya 5 wedana ya. 3 itu wedana biasa, itu adalah suka wedana, duka wedana, lalu apa ya kata wedana, lalu ditambah dengan domanasa dengan somanasa. Nah, itu perasaan yang senang maupun tidak senang di dalam meditasi. Itu disebut sebagai domanasa dan somanasa. Ya, Michael Astroli ya, ciri-ciri telah mencapai jana pertama apa Romo? Anumodana ya, ciri-cirinya adalah memiliki 5 faktor jana. Ya, Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata. Jadi kalau orang yang sudah memiliki 5 faktor jana ini, ya berarti sudah mencapai jana pertama. Ya, Witaka itu berarti dia sudah betul-betul berpegang pada objek. Nah, yang wicara itu betul-betul memegang objek sangat kuat. Ya, itu sudah wicara yang kedua. Lalu yang ketiga itu piti, kegiuran, kegembiraan, senang. Ya, gembiranya itu luar biasa, ya. Suka, kebahagiaan, bahagia. Jadi rasa senang, rasa bahagia itu muncul ketika dalam meditasi. Nah, yang kelima itu adalah ekagata, manunggalnya pikiran. Jadi pikiran betul-betul sudah tertancap melekat pada objek. Jadi sudah sangat kuat sekali. Itu yang dikatakan sebagai jana pertama, ya. Jadi itu. Jadi harus ada 5 faktor jana. Ya, ada Aliang Aliando, Namo Buddhaya Romo, selamat malam semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Ada gan orang bisa melihat alam sukar. Alam sukar atau alam surga? Ini alam surga. Alam lainnya, mohon pencerahannya Romo. Ada enggak ya? Maksudnya ada enggak orang bisa melihat alam surga gitu ya? Oke. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kualitas batin yang baik, orang-orang yang memiliki kualitas batin yang betul-betul memenuhi syarat, ya, maka mereka mampu melihat alam-alam bahagia. Ya, banyak. Jadi orang-orang yang sudah mencapai kesucian, orang-orang yang sudah bisa mencapai jana, ini bisa, ya, mereka bisa melihat, bisa merasain alam-alam bahagia tersebut. Ya. Contohnya dulu Bante Moggallana, ya, Sang Buddha sendiri itu sudah tidak diragukan lagi. Bante Moggallana, bante-bante yang memiliki kekuatan batin pada saat itu, mereka bisa, ya, pergi ke alam bahagia, pergi ke alam-alam rendah, bisa.
Nah itu. Ya, ada Mariana Lee. Ya, Romo, kalau orang meninggal dunia itu dia akan kembali lagi ya dengan cara apa? Ya, ya kembali lagi ya sesuai dengan perbuatannya ya. Kalau memang perbuatannya dia memungkinkan dia terlahir di alam rendah atau di alam bahagia, ya nunggu dari sana dulu ya. Nah, jadi nunggu sampai habis di alam sana, baru dia akan terlahir lagi di alam mana dia. Ya, jadi tidak semua kembali ke alam manusia lagi. Ya, nah, kecuali tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat itu bisa membuat mereka itu terlahir di alam rendah, terlahir di alam manusia kembali. Ya, kalau tekadnya kuat. Ya, Bapak Ciaping ya, Namo Buddhaya. Romo, saya sangat bahagia saat meditasi bisa melawan rintangan. Ya, selama saya menjalankan walau hanya 10 menit, 20 menit, Romo benar ya, sangat berat mengendalikan rintangan. Tapi kalau kita menyadarinya dengan kesadaran, lama-kelamaan akan mengikisnya, Romo. Harus dipraktikkan dengan sabar dan penuh keyakinan. Ya, jadi bisa mengikis kekotoran batin, menambah meta. Ya, oke. Ya, memang itu yang bisa kita lakukan ya. Selama dalam meditasi kita harus mempraktekkan meta, kesabaran ya. Jadi kita juga menyempurnakan cinta kasih kita juga menyempurnakan kesabaran kita ya. Kanti parami, meta parami itu juga kita bisa sempurnakan ya. Bawana ya. Nah, itu berarti kita melatih bawana, berarti kita banyak menyempurnakan semangat ya kan. Nah, wirya parami ya, kebijaksanaan ya. Ya, jadi tekad adik tanah parami. Nah, dan juga ada sacak parami, kejujuran, jujur kalau dia mau meditasi, jujur kalau dia betul-betul menjalankan meditasi. Semua itu karena kejujuran ya. Oke, yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dari Yuwana di Baratna ya. Namo Buddhaya Romo, saya ya, aku tanya ya. Ya, Romo mungkin pernah dengar tentang Reiki ya. Reiko atau Reiki. Ya, teknik yang berasal dari Tibet dan hampir sama dengan yoga dari India. Nah, mereka menggunakan teknik pembukaan cakra. Apakah tidak apa-apa mengikuti kegiatan spiritual seperti itu? Ya. Nah, kalau kita merujuk pada meditasi Buddhis, maka tidak ada cara-cara seperti itu, ya. Dan itu sudah ada banyak tambahan-tambahan yang untuk dibumbui lah, ya. Jadi meditasi itu supaya menarik orang, ya, bisa dibuka, bisa diiniin, ya. Bagaimana bisa membuka? Sang Buddha sendiri tidak bisa buka orang lain, ya. Bahkan Sang Buddha itu hanya memberi objek, silakan kerjakan sendiri, praktekkan sendiri, nggak bisa. Bagaimana orang yang belum sempurna, orang yang belum merealisasi bisa membuka orang lain, ya. Nah, ini juga perlu disadari, perlu diamati, perlu dipelajari baik-baik, ya. Dan saya sudah banyak menemui orang-orang yang dibuka cakra-cakra itu, ya, udah banyak sekali, ya. Nah, entah itu omongannya entah kemana-mana juga banyak yang saya temui, ya. Makanya ini ya memang sesuatu yang menarik itu harus dibungkus dengan yang menarik. Makanya orang itu menarik, ya. Kalau disuruh meditasi samatha vipassana, orang tidak tertarik karena ya itu saja gitu loh. Jadi merasa bahwa ini terlalu monoton, ini terlalu kaku dan lain sebagainya. Itu kata-kata mereka. Lalu ketika mendengar ada sesuatu yang dibumbui, yang sudah dipoles dengan segala sesuatu, ya, dan mereka menganggap bahwa itu ajaran Buddha, mereka menganggap itu adalah kata-kata Buddha, itulah kekeliruan yang besar. Maka jelas ya, di dalam Mahasatipatthana ya, itu hanya samatha dengan vipassana. Tidak ada ya objek samatha, ada 40 objek. Ya, vipassana ada 4 objek. Dan itu masih banyak cara-caranya dipecah-pecah. Dan itu saja. Nah, jadi selain itu ada nama-nama meditasi yang lain bukan dari Buddhism. Ya. Nah, saya berani mengatakan bahwa itu bukan dari Buddhism. Karena jelas bahwa di dalam sutta itu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha.
Nah, boleh itu meditasi, tapi jangan menggunakan kata ajaran Buddha. Nah, kalau sudah mengatakan ajaran Buddha, saya juga berani mengatakan bahwa itu bukan ajaran Buddha. Ya, maka jangan selalu mungkin orang selalu menghubungkan kata meditasi itu pasti Buddhis gitu loh. Ya, sedangkan itu sudah diolah, sudah dipoles, sudah di ini dan itu, ya. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan itu saja. Nah, itu. Jadi itu yang saya sampaikan, ya. Nah, ini ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah yang terakhir tadi, ya. Yang belum saya jawab pertanyaannya besok bisa ditanyakan lagi. Ya. Oke, saya minta maaf karena memang waktunya sudah selesai dan memang harus berpisah hari ini, besok ketemu lagi. Ya, jadi demikian saudara-saudara yang berbahagia apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, tentang nimitta dengan objek-objek meditasi. Dan luar biasa, kita semua masih terus menjaga, melestarikan dan tetap merawat apa yang telah disabdakan oleh Guru Agung Buddha. Karena dengan warisan inilah kita betul-betul dapat menemukan kebahagiaan di dalam diri kita. Dengan warisan ini kita juga bisa menemukan jati diri kita. Maka jangan lelah, jangan putus asa, dan jangan patah semangat, pantang mundur, ya, sebelum segala sesuatunya tercapai. Jayata ma pamadata ma wisati sarino ahawuta. Bermeditasilah, jangan lengah agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Demikian, terima kasih sekali lagi atas apa yang kita bahas, sesuatu yang membahagiakan. Ya, ketika kita membahas yang membahagiakan, maka hati kita senang. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Terima kasih. Cirang ditantu loka saming, sama sambudo sasanang. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Happy moment, happy in Dhamma. Sampai bertemu besok malam.